Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik tema 3, subtema 2, wujud benda, pembelajaran pertama dan pembelajaran yang kedua. Silahkan dibuka buku temamu ya di halaman 57 di buku siswa, sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 31. Wujud benda. Ana dan keluarganya berlibur ke kolam renang. Ada banyak benda di sekitar kolam renang. Ada benda yang terbentuk di alam, contohnya air, tanah, dan batu. Ada juga benda buatan manusia, contohnya pelampung, kacamata renang, dan meja. Apakah kalian mengetahui perbedaan benda-benda tersebut? Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Bisakah kalian menyebutkan ketiga wujud itu? Oke anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: yang pertama, mengidentifikasi wujud benda. 2. Mengonversi satuan jarak. 3. Mengenal alat ukur. 4. Mengidentifikasi massa benda. 5. Mengetahui volume benda. Dan yang keenam, sikap tolong menolong. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, mengidentifikasi wujud benda. Bisa anak-anak buka di buku paket ya, di halaman 59. Sedangkan di buku MPA ada di halaman 31. Anak-anak, wujud benda. Ada 3 macam wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, silakan anak-anak garis bawahi ya di buku paket di halaman 59 ya. Ada 3 macam wujud benda. Apa saja itu? Yang pertama, padat, yang kedua, cair, dan yang ketiga, gas. Meja, kursi, dan lemari adalah benda padat. Air, oli, dan minyak goreng adalah benda cair. Udara dan uap air adalah gas. Kita lihat ya, kalau kita gambarkan dalam bagan ya anak-anak, wujud benda ini dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yang pertama padat, kedua cair, dan yang ketiga gas. Contohnya sudah Pak Amir sampaikan ya, atau bisa dilihat di buku paket dan di garis bawahi. Selanjutnya adalah mengonversi satuan jarak. Coba anak-anak buka ya di buku tema di halaman 61. Sedangkan di buku MPA ada di halaman 32.
Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Lagi ya anak-anak, satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer atau singkat km ya, kita dapat menyatakan jarak dengan satuan meter atau m. Kemarin sudah Pak Hamzah sampaikan ya, ada tangga satuan panjang. Nah, kita lihat 1 km sama dengan titik-titik meter. Nah, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Dari kilometer ke meter berarti turun 3 tangga. Nah, berarti dikalikan 10 kali 10 kali 10. Berarti 1 km sama dengan 1000 meter. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, bisa dilihat contoh berikut ini. Rumah Ana ke danau berjarak 15 km 700 meter. Berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Kita lihat penyelesaiannya ya. 15 km ditambah 700 meter. Nah, berarti yang perlu kalian konversi adalah 15 km. Kita lihat, 15 km sama dengan titik-titik meter. Nah, tadi sudah Pak Hamzah sampaikan bahwa dari 1 km ke meter itu adalah bernilai berapa tadi? Ya, 1000 meter. Berarti kalau 15 km berapa meter? Nah, berarti kita kalikan berapa? 10 kali 10 kali 10. Karena dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Nah, berarti tinggal kita tambahi 0,3. Nah, 15 km sama dengan 15.000 meter. Nah, sedangkan 700 meter karena yang kita cari adalah satuan meter, berarti tinggal kita tulis sesuai dengan soal, yaitu 700 meter. Nah, bisa dilihat 15 km ditambah 700 meter sama dengan 15.000 meter ditambah 700 meter. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 15.700 meter. Jadi, rumah Ana ke danau berjarak 15.700 meter. Mudah kan anak-anak? Oke ya, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Mengenal alat ukur. Bisa kalian lihat ya di buku siswa di halaman 63. Mengukur kedalaman laut. Bisa lihat anak-anak gambar ya, atau di buku siswa halaman 63. Di sini ada alat yang bernama echo sounder atau echo sounder. Untuk apa alat tersebut? Ikut penjelasannya. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Contohnya echo sounder yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Biasanya alat ini terpasang di sebuah kapal. Cara kerja alat ini adalah mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Gelombang suara yang mengenai dasar laut akan dipantulkan. Melalui bunyi pantul tersebut dapat diketahui kedalaman laut. Bisa anak-anak lihat ya di halaman 64. Nah, itu tadi ada gambar pengukuran kedalaman laut ya.
Nah, kita lihat gambar yang A ya, bisa dilihat di buku tema ya, di halaman 64. Nah, kapal yang pertama atau kapal A ini menangkap gelombang suara ya dengan alat echo sounder itu sepanjang 9 km 565 meter. Sedangkan kapal yang kedua atau yang B itu berjarak 6 km 425 meter. Sebagai tambahan pengetahuan anak-anak ya, ternyata selain alat ukur yang kita ketahui, ada alat ukur lain ya yang untuk mengukur kedalaman laut, yaitu echo sounder. Lanjutkan materi selanjutnya. Mengidentifikasi massa benda. Bisa anak-anak buka ya di pembelajaran kedua di halaman 67, sedangkan di buku MPA ada di halaman 34. Kita lihat jumlah bahan penyusun yang terdapat pada benda disebut massa. Satuan massa umumnya adalah gram atau kilogram. Massa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Kita lihat alat-alat yang digunakan ya. Bisa anak-anak lihat di dalam video alat-alat yang digunakan untuk mengukur massa ya. Di sini ada timbangan. Bisa anak-anak lihat di dalam gambar. Alat untuk mengukur massa. Selanjutnya, membedakan massa benda. Coba dilihat dalam buku tema ya, di halaman 68. Sudah dibuka bukunya ya anak-anak, di halaman 68, atau di buku MPA di halaman 35 ya. Kita lihat buku MPA dulu ya. Nah, bisa lihat yang pertama, balok A mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil daripada balok B. Kita lihat nomor 2, gelas ukur kosong mempunyai massa lebih besar atau kecil daripada gelas ukur berisi air. Dan yang ketiga, botol C mempunyai massa lebih besar atau kecil daripada botol D. Kita lihat ya. Coba anak-anak lihat, dilihat mana yang lebih besar massanya. Nah, berarti kalau yang lebih berat berarti itu lebih besar. Berarti untuk nomor 1 bisa anak-anak lihat ya. Nah, ternyata yang lebih besar adalah, nah kita lihat, balok A mempunyai massa lebih besar. Nah, berarti yang kalian coret adalah yang kecil daripada balok B. Nomor 2, gelas ukur kosong mempunyai massa lebih, kita lihat, nah ternyata lebih kecil daripada gelas ukur berisi air. Nah, berarti yang kalian coret adalah besar. 3, botol C mempunyai massa lebih besar karena lebih berat daripada botol D. Bisa membedakan ya anak-anak, mana massa yang lebih besar maupun mana massa yang lebih kecil. Kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Mengetahui volume benda. Kita lihat di buku halaman
70 ya anak. Ukuran ruang yang ditempati suatu benda dinamakan volume. Sekali lagi, ukuran ruang yang ditempati suatu benda dinamakan volume. Makin besar benda, makin besar ruang yang diperlukan. Benda besar mempunyai volume besar. Sebaliknya, benda kecil mempunyai volume yang kecil. Kita lihat, ada 2 ember ya. Bisa dilihat, volume ember A lebih besar daripada volume ember B. Nah, bisa kalian lihat dan bandingkan. Nah, jelas ya, bisa membedakan antara yang besar dan yang kecil. Nah, ember A jelas lebih besar daripada ember B yang lebih kecil. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang keenam, menyebutkan arti penting tolong menolong. Coba anak-anak lihat di halaman 75 ya. Nah, di sini ada sikap tolong menolong. Ada Ana, Rasti, Wayan, dan Togar berlatih memantulkan dan menangkap bola di lapangan. Bisa dilihat di halaman 75 ya. Nah, tiba-tiba Wayan terjatuh ketika menangkap bola yang dipantulkan Togar. Melihat Wayan terjatuh, Togar segera menghentikan permainan. Ana dan Rasti ikut menolong Wayan. Togar dan Ana memapah Wayan ke UKS. UKS adalah usaha kesehatan sekolah. Seperti di sekolah kita juga sudah mempunyai fasilitas UKS yang bagus. Nah, anak-anak, Rasti memanggil ibu guru. Wayan kemudian diperiksa oleh ibu guru. Setelah diperiksa, ternyata lutut Wayan lecet. Rasti membantu membersihkan luka Wayan. Ana mengambilkan obat merah di kotak P3K. Apa itu P3K anak-anak? Ya, P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Togar membantu mengoleskan obat merah ke luka Wayan. Perilaku Ana, Rasti, dan Togar dalam menolong Wayan adalah tindakan terpuji. Jadi anak-anak, ada manfaat yang kita lakukan yaitu sikap tolong menolong. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Nah, yang jatuh tadi siapa? Yang jatuh adalah Wayan, yang kakinya atau lututnya lecet. 2. Meringankan pekerjaan orang lain. 3. Mempererat hubungan antar sesama. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Itu ya. Jadi sekali lagi, tolong menolong adalah tindakan terpuji dan mempunyai beberapa manfaat kaitannya dengan sikap tolong menolong. Jadi anak-anak di rumah maupun ketika bermain maupun ketika di sekolah ya, ketika ada temennya yang susah atau sedang jatuh atau apa, nah wajib kita tolong. Jelas ya anak-anak? Nah, alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai. Nah, sebagai bahan evaluasi, yang pertama yang harus anak-anak kerjakan pada hari ini adalah 1. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Nah, bisa dilihat, kerjakan soal buku tema 3 halaman 61. Nah, silakan dilihat ya tugasnya halaman 61. Di halaman 61 ada 4 pertanyaan ya. Dan nomor 1 sampai 4 kamu tulis di dalam buku tulis ya. Soal yang pertama, berdasarkan wujudnya benda dapat dikelompokkan menjadi berapa? Nah, kamu sebutkan berapa, kemudian ditulis apa saja ya. Itu nomor 1. Nomor 2, sebutkan 3 contoh benda pada sekitarmu. Nah,
kamu sebutkan di sekitarmu itu ada 3 macam benda padat. Nah, yang mudah bisa anak lihat di sekitar kalian ya. Yang ketiga, sebutkan 3 benda cair di sekitarmu. Mudah juga ya anak-anak. Yang terakhir 4, sebutkan 3 contoh benda gas di sekitarmu. Itu untuk tugas muatan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah muatan matematika KD 3.7. Kerjakan soal buku tematika halaman 63. Bisa dilihat di buku halaman 63 ya. Nah, di sini di buku halaman 63 ada gambar atau gambar denah ya anak-anak, jarak antar bangunan. Kalian amati gambar tersebut, kemudian dikerjakan ada soal nomor 1 sampai 5 ya. Yang pertama, rumah Togar ke pasar. Kamu tuliskan titik kilometer, titik meter sama dengan meter. Berarti kamu tulis dulu, baru kamu jadikan satuannya meter. Nomor 2, pasar ke rumah Ana. Nomor 3, jarak sekolah ke kantor polisi. 4, hotel ke sekolah. Dan yang kelima, rumah sakit ke pabrik. Jelas ya anak-anak? Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Hamzah, dan tugas jangan lupa dikirimkan ke Google Classroom. Alhamdulillah materi kita sudah selesai ya anak-anak. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.